Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik kita yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mendengarkan video tentang teks non-fiksi, anak didik kami dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengarkan video tentang gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, setelah mendengarkan video tentang pengelompokan usia anak-anak dan remaja, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Selanjutnya, setelah menonton video tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, anak didik kami dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Di sini ada contoh teks non-fiksi yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Setelah kita baca ini, di mana bunyinya Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lain yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mendalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lain yang tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, atau aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, setelah kita membaca ini, kita akan membuat gagasan utama, di mana gagasan utama itu adalah pokok atau inti dari suatu paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu gagasan utamanya pengertian tari kreasi. Ya, ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua itu tentang jenis tari kreasi, dan paragraf yang ketiga bentuk karya tari kreasi. Nah, di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh 1 orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah, sedangkan penari wanita pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan lembut dan anggun. Nah, di sini Dayu itu membawakan tari yaitu tari merak. Tari merak yaitu salah satu jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yaitu Raden J.J. Somantri. Ini adalah gambar tari merak. Nah, selain tari merak ada juga contoh tari tunggal dari daerah lain. Contohnya tari pendek dari Bali, tari kondangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Selain itu masih banyak lagi ya. Tari daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional.